Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari DPR jalanan menuntut referendum akibat kecurangan dalam pemilu. Akibat Presiden Jokowi menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2024 tahun 2023 yang mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena Gibran Rakabuming masih berumur 36 tahun padahal syarat sebagai calon wakil presiden berumur 40 tahun dan Anwar Usman ada hubungan saudara dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman tarik diri dari menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, malah ikut menyidangkannya dan ikut menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, pemerintah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik Komisi Pemilihan Umum, KPU, aparat penegak hukum maupun Kementerian Dalam Negeri sudah berpihak memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming, yang yaitu menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, serta menginstruksikan memenangkan nomor urut 02 bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Presiden Joko Widodo menyatakan presiden bisa kampanye dan bisa kampanye dan memihak. Sejak satu Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi sembako berupa beras 10 kg dan berupa uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02 ditambah dalam pemungutan suara di mana sudah dicoblos dulu 02 baru diserahkan suratnya kepada warga masyarakat dan setiap kotak suara isinya 300 surat suara. Tetapi ternyata tiap kotak suara isinya sampai 700-800 surat suara. Kelebihannya lebih diduga separuh dimasukkan ke nomor 02. Demikian juga dalam penghitungan suara menggunakan Sirekap untuk mempercepat penghitungan suara. Ternyata digunakan mencurangi nomor urut 01 dan nomor urut 03. Sebaliknya pemerintah bersama aparat negara mencurangi nomor urut 01 dan nomor urut 03 berupa ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Anies Baswedan gagal kampanye di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera. Tetapi Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming bebas kampanye di seluruh Indonesia. Sirekap mencurangi suara nomor urut 01 dan nomor urut 03 diduga dimasukkan ke nomor urut 02. Ditambah lagi dengan surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dijadikan Presiden Joko Widodo menjadi politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuat masyarakat marah besar yang menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa Indonesia serta penghancur demokrasi. Banyak kecurangan tersebut sampai DPR jalanan pada waktu demonstrasi rakyat tidak percaya lagi sama pemerintah karena sudah menginjak-injak hukum dan menghancurkan demokrasi sampai DPR jalanan menyatakan dilakukan referendum yang mengancam keutuhan negara kesatuan RI atau sudah memberi ancaman kemungkinan besar bisa terjadi perpecahan anak bangsa.
DPR Jalanan Negara Indonesia ini bila sampai menggerakkan masyarakat dengan jumlah yang besar, bisa terjadi kehancuran suatu bangsa dengan bercerai-berai hanya karena mewujudkan kepentingan keluarga penguasa. Padahal pendahulu kita sampai mengorbankan nyawa dan harta benda yang tidak terhitung nilainya untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tetapi setelah kita merdeka 78 tahun, kembali kita hancurkan negara yang kita cintai ini. Sebelum terjadinya kehancuran negara Indonesia, agar segera menjatuhkan Presiden Joko Widodo lewat hak angket ke DPR yang dibenarkan konstitusi, karena selama masih Presiden Joko Widodo yang berkuasa akan tetap tidak netral dan penuh melakukan kecurangan untuk memenangkan nomor urut 02. Sebaliknya menyakiti nomor urut 01 dan nomor urut 02 yang dapat dan menyakiti nomor urut 01 dan nomor urut 03 yang dapat mengundang DPR jalan menuntut melakukan referendum yang mengarah perpecahan sesama anak bangsa. Akibat Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2024 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 cacat hukum karena Gibran Rakabuming masih berumur 36 tahun. Padahal syarat sebagai calon wakil presiden berumur 40 tahun. Dan Anwar Usman ada hubungan saudara dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman tarik diri dari menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, malah ikut menyidangkannya dan ikut menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, pemerintah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum, maupun Kementerian Dalam Negeri sudah berpihak memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Presiden Gibran Rakabuming, yaitu menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, serta menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi sembako berupa beras 10 kg dan berupa uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02, ditambah dalam pemungutan suara di mana sudah dicoblos dulu 02 baru diserahkan suratnya kepada warga masyarakat. Dan setiap kotak suara isinya 300 surat suara. Tetapi ternyata tiap kotak surat suara berisi 700 sampai 800 surat suara. Kelebihannya lebih daripada separuh dimasukkan ke nomor 02. Demikian juga dalam penghitungan suara menggunakan Sirekap untuk mempercepat penghitungan suara. Ternyata digunakan mencurangi nomor urut 01 dan nomor urut 03. Sebaliknya, pemerintah bersama aparat negara mencurangi nomor urut 01 dan nomor urut 03 berupa ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, baliho Ganjar Pranowo bersama Mapo MD diturunkan Satpol PP setempat. Sedangkan baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Anies Baswedan gagal kampanye di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera. Tetapi Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming bebas kampanye di seluruh Indonesia. Sirekap mencurangi surat nomor urut 01 dan nomor urut 03.
diduga dimasukkan ke nomor urut 2. Ditambah lagi dengan surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dijadikan Presiden Joko Widodo menjadi politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuat masyarakat marah besar yang menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa Indonesia serta penghancur demokrasi. Banyak kecurangan tersebut sampai ke DPR jalanan. Pada waktu demonstrasi, rakyat tidak percaya lagi sama pemerintah karena sudah menginjak hukum dan menghancurkan demokrasi sampai DPR jalanan menyatakan dilakukan saja referendum yang mengancam keutuhan negara kesatuan RI atau sudah memberi ancaman kemungkinan besar bisa terjadi perpecahan anak bangsa. DPR jalanan negara Indonesia ini bila sampai menggerakkan masyarakat dengan jumlah yang besar, bisa terjadi kehancuran suatu bangsa dengan bercerai-berai hanya karena mewujudkan kepentingan keluarga penguasa. Padahal pendahulu kita sampai mengorbankan nyawa dan harta benda yang tidak terhitung nilainya untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tetapi setelah kita merdeka 78 tahun, kembali kita hancurkan negara yang kita cintai ini. Sebelum terjadinya kehancuran negara Indonesia, agar segera menjatuhkan Presiden Joko Widodo lewat hak angket ke DPR yang dibenarkan konstitusi, karena selama masih Presiden Joko Widodo yang berkuasa akan tetap tidak netral dan penuh melakukan kecurangan untuk memenangkan nomor urut 02, sebaliknya menyakiti nomor urut 01 dan nomor urut 02 dan urut 03 yang dapat mengundang DPR jalanan menuntut melakukan referendum yang mengarah perpecahan sesama anak bangsa. Harapan saya, satu-satunya jalan mengajukan hak angket untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan Presiden dengan sendirinya pemilihan ulang atas ketiga calon Presiden dan calon Wakil Presiden dapat dilakukan secara netral dan semua DPR jalanan akan mendukungnya. Dengan sendirinya terhindar dari perpecahan anak bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.